Haleluya, mari kita mulai. Saya harap saya tidak terlalu lama. Saudara sukacita mendengarnya, amin. Minggu yang lalu hanya 15 menit, betul? Ya. Hari ini kali 10. Saudaraku, tidak begitu lama, kita harus cepat karena hari ini juga ada pengutusan, saudara. Haleluya. Mudah-mudahan tiap minggu ada yang diutus, saudara. Kota-kota dibuka, amanat agung digenapkan, amin, saudara. Kita harus terus mengirimkan para penginjil-penginjil untuk menggenapkan amanat agung. Kita semua mengetahui amanat agung berkata, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka itu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, saudaraku. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan beroleh kuasa kelak. Kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Amin. Biarlah kita memiliki visi, saudaraku, Yerusalem, Yudea, Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi. Dan biarlah Tuhan mengirimkan orang-orangnya, saudaraku, yaitu hamba-hambanya, untuk melaksanakan visi ini. Amin. Yerusalem misalnya, kalau saudara dari Tarutunglah itu, saudaraku, Jaya Tanah Batak. Kemudian Judea, ya masuklah, saudaraku, ke Simalungun sana, saudaraku. Ya, Samaria, saudaraku, boleh jadi ke Sumatera Timur ini, saudaraku. Ya, Indonesia ini, saudaraku, dan sampai ke ujung bumi, yaitu seluruh dunia. Amin. Bisakah itu kita laksanakan? Haleluya. Saya percaya kepada saudara, paling tidak kita punya iman buat itu, kita punya visi buat itu. Sebab banyak di antara saudara masih muda, saudaraku. Haleluya. Saudara bisa belajar, saudara, mempersiapkan diri untuk melayani, saudaraku, kemana saja Tuhan pimpin. Amin, saudara. Pujilah Tuhan, saudaraku. Juga firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tidak akan datang kedua kali sebelum segala suku, bangsa, dan bahasa mendengarkan Injil Tuhan. Bukan semua percaya, tapi mereka perlu mendengarkan Injil Tuhan. Nah, saudara, kita akan melihat satu sidang dalam Kisah Rasul, saudara, yaitu sidang Antioquia, yang memulai penginjilannya kepada orang-orang non-Yahudi. Sidang di Yerusalem melayani kepada orang-orang Yahudi. Dan menurut adat istiadat orang Yahudi, maka orang Yahudi ini, saudaraku, sangat dilarang bergaul dengan orang non-Yahudi, apalagi masuk ke rumahnya. Waktu saudaraku Petrus, saudaraku, mengunjungi Kornelius dengan petunjuk daripada Roh Kudus, Petrus mengatakan hal ini. Engkau tahu betapa kerasnya larangan kepada kami orang Yahudi untuk bergaul dengan engkau. Tetapi Tuhan mengajari aku supaya aku tidak membedakan atau serupa orang, dia katakan. Oleh sebab itu Petrus pun datang ke rumah Kornelius dan mengabarkan Injil. Dan pada waktu Petrus mengabarkan Injil, Roh Kudus turun, dan orang-orang di rumah Kornelius penuh dengan Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Memang kalau kita mematuhi Roh Kudus, kita selalu berhasil. Kita melihat ini sidang Antioquia. Saudaraku, nanti saudara baca dalam Kisah Rasul sebelumnya, sebelum pasal 13 ini, bahwasanya sidang Antioquia ini terjadi karena anak-anak Tuhan yang dianiaya, yang lari dari Yerusalem. Kemudian sambil berlari mereka bersaksi. Mereka tidak menyembunyikan identitas mereka. Mereka membawa berita-berita tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan meneguhkan pelayanan mereka dengan jiwa-jiwa diselamatkan. Lalu jadilah sidang Antioquia. Sidang Antioquia. Yang kemudian diajari oleh Paulus dan Barnabas. Yang waktu itu bernama Saulus.
Mari kita membaca dalam Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Bukalah Alkitab saudara, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. Oke? Mari kita baca. Saya baca satu ayat, saudara baca satu ayat dengan suara yang kuat, jelas dan terang. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Saulus, yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. 12 bersama-sama. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Haleluya. Ya, kelihatannya sidang Antioquia ini diberkati Tuhan. Sidang Antioquia bertumbuh dengan pesat. Sidang Antioquia tidak kurang suatu apa. Sidang Antioquia baik-baik saja, saudaraku. Mereka memiliki di sini dikatakan beberapa nabi dan pengajar atau guru, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Herodes dan Saulus. Jadi Saulus juga guru di situ. Sebelum dia jadi rasul, dia jadi guru dulu. Memang saudara, dalam sidang Tuhan perlu guru dan nabi. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Matius 4 ayat 11, maka Tuhan menetapkan ya rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, pemberita Injil, dan gembala-gembala, ya, untuk mendewasakan tubuh Kristus, mendewasakan anak-anak Tuhan bagi pekerjaan pelayanan. Jadi tugasnya rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, gembala-gembala, penginjil-penginjil mendewasakan anak-anak Tuhan supaya mereka melayani. Jadi siapakah sebenarnya melayani? Anak-anak Tuhan. Amin. Semua anak-anak Tuhan harus melayani, karena semua anak-anak Tuhan adalah anggota tubuh Kristus. Tiap-tiap anggota tubuh Kristus harus berfungsi. Amin. Saya mau membacakan pada saudara dengan cepat Efesus pasal 4 ini, saudaraku. Ayat 11, saudaraku. Saya akan bicara hanya 45 menit saja, saudaraku. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua anak-anak Tuhan melayani untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun gereja, bersaksi, menginjil, dan memuridkan. Amin. Sebabnya semalam Ibu Munte berkata kepada saudara-saudara punya murid. Nah, puji Tuhan karena saudara yang melayani, saudara kami melengkapi saudara. Puji Tuhan. Sampai sekarang saudaraku, nabi-nabi ini masih ada, saudaraku.
Cuma beda aja dengan nabi-nabi dalam perjanjian lama. Nabi-nabi dalam perjanjian lama menuliskan firman Tuhan. Nabi-nabi dalam perjanjian baru tidak menuliskan firman Tuhan. Tetapi nabi-nabi dalam perjanjian baru juga sebagai nabi-nabi dalam perjanjian lama adalah seorang pelihat, dia katakan. Waktu dahulu perjanjian lama namanya pelihat, dia bisa melihat ke depan. Sama sebagai nabi dalam perjanjian baru, Agabus, dia bernubuat akan terjadi pada kelaparan. Dan memang terjadi pada kelaparan. Ya, itu nabi-nabi, beraku nabi-nabi. Masih ada. Imam-imam masih ada apa enggak? Siapakah imam-imam dalam perjanjian baru? Kita, saudara dan saya. Ya, amin saudara. Ya, imam itu harus bisa memberikan syafaat. Jadi saudaraku, sidang Antioquia ini yang sudah diberkati Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Beribadah artinya menyembah Tuhan, melayani Tuhan, saudaraku. Kalau kita mau melayani jiwa-jiwa, kita harus lebih dahulu melayani Tuhan. Amin. Beribadah di sini bukan berdoa minta ini, minta itu, minta berkat, tidak. Tapi mereka membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menjunjung tinggi nama Tuhan. Saudaraku, mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Dan apa saudaraku? Berpuasa. Ini yang sangat kurang kita laksanakan, saudaraku. Oleh sebab itu kita juga kurang mendengarkan suara Roh Kudus. Karena kita kurang beribadah, kurang berpuasa, saudaraku. Kita berdoa juga. Tapi ya, mudah-mudahan doa kita jangan lagi doa minta-minta saja melulu, saudaraku. Kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, saudaraku. Itu beribadah kepada Tuhan. Dan berpuasa. Firman Tuhan berkata, maka berkatalah Roh Kudus. Setelah mereka beribadah kepada Tuhan, setelah mereka berpuasa, Roh Kudus mulai menunjukkan jalan, mulai menuntun sidang tersebut, mulai memberikan petunjuk kepada sidang Antioquia, langkah-langkah apa lagi yang harus mereka ambil supaya sidang bertumbuh. Saudaraku, sidang bukan hanya pada satu tempat saja, sidang harus menginjil. Saudaraku, berpuasa. Saudara, biarlah kita juga belajar puasa ini, tidak makan, tidak minum, saudaraku. Ya, sebisa-bisanya 24 jam. Kalau saudara belum bisa 24 jam, saudaraku, tidak makan, tidak minum, silakanlah minum air putih sedikit, saudara. Nah, saudara bisa tahan, saudaraku. Di kali berikutnya, saudaraku, saudara boleh kurangi minumnya, saudaraku. Lama-lama, saudaraku, dalam tempo 24 jam, saudara tidak perlu air dan tidak perlu makanan. Saudara bisa puasa dengan baik dan bersekutu dengan baik dengan Tuhan. Dalam puasa kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Tentunya sidang Antioquia ini waktu dia beribadah kepada Tuhan dan berpuasa dia bersekutu dengan Tuhan. Itu sebabnya dia mendengar suara Roh Kudus. Amin. Apakah firman Tuhan disampaikan melalui nubuat? Padaku tidak dituliskan di sini. Pokoknya mereka semua mendengarkan suara Tuhan. Bisa juga melalui nubuat, karena di sini dikatakan di sidang Antioquia ini ada beberapa nabi dan guru. Jadi nabi itu bisa bernubuat. Bukan pula berarti kalau sudah bisa bernubuat sudah nabi. Tidak, saudaraku. Kadang-kadang saya bernubuat juga, saudara. Tapi saya bukan nabi, saudaraku. Semua kamu boleh bernubuat, firman Tuhan berkata. Amin. Dan biasanya dapat besar Roh Kudus juga dia bisa bernubuat. Tetapi bukan berarti kalau sudah bernubuat sudah nabi. Tapi kalau seorang nabi harus dapat bernubuat. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, berpuasa artinya menyangkal diri, tidak makan, tidak minum, untuk mencari kehendak Tuhan. Banyak orang tidak tahu kehendak Tuhan. Banyak orang tidak mendapat petunjuk dari Tuhan, saudaraku. Dia tidak tahu langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Untuk itu dia perlu puasa dan beribadah kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, membesarkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Telah dia beribadah kepada Tuhan. Dalam berpuasa itu kita berduka cita. Mengapa kita berduka cita? Karena kita menyadari kekurangan kita sebagai hamba Tuhan. Kurang urapan, kurang kuasa, kurang pengertian, kurang hikmat. Kita berduka cita. Kita juga berduka cita karena kegagalan kita dalam pelayanan, kebodohan yang kita berbuat, kesalahan yang kita berbuat dalam pelayanan. Kita berduka cita dalam berpuasa itu. Firman Tuhan berkata, duka cita dunia ini membawa kepada maut, tapi duka cita yang daripada Tuhan membawa kepada hidup.
Selesai, sesaat saja lamanya kita mengenakan, memakai duka cita, jubah duka cita. Tetapi setelah selesai puasa, saudaraku, jubah duka cita akan diganti dengan jubah sukacita, jubah pujian daripada Tuhan. Amin. Saudara, puasa memang selalu, saudaraku, membawa berkat Tuhan, saudaraku. Kita juga berduka cita karena kejahatan, karena dosa yang bertambah-tambah di dunia ini. Dan juga bisa berduka cita karena anak-anak yang berontak pada orang tua. Kita berduka cita melihat anak-anak muda yang dikuasai ganja, narkotika, dan lain sebagainya. Kita berduka cita melihat kenakalan-kenakalan remaja itu membuat kita berpuasa. Mohon Tuhan membuka jalan keselamatan bagi remaja-remaja. Nah, saudaraku, puasa akan menurunkan kuasa Tuhan. Waktu mereka beribadah dan berpuasa, maka berkatalah Roh Kudus. Roh Kudus mulai memimpin setelah mereka beribadah, setelah mereka puasa. Kalau sekiranya mereka tidak beribadah kepada Tuhan dan tidak puasa, Roh Kudus tidak akan memimpinkan mereka. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk pelayanan yang sudah kutetapkan bagi mereka itu. Disebut Barnabas lebih dahulu, tetapi dalam kemudian dikatakan disebut Paulus atau Saulus lebih dahulu, saudaraku. Iya, itu pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Saya percaya Barnabas dipakai Tuhan luar biasa, Paulus pakai Tuhan luar biasa. Haleluya, saudara. Kemudian setelah mereka menerima pimpinan Tuhan, di sini dikatakan, khususkanlah bagiku Barnabas dan Saulus bagi tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka ayat 3 berkata, berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangannya ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setelah ditunjuk oleh Tuhan, mereka juga perlu dilengkapi. Setelah diutus dari sini, saudara juga perlu dilengkapi. Tidak selesai begitu saja. Saudara juga perlu berdoa, perlu berpuasa, mohon urapan Tuhan, mohon kuasa Tuhan yang bertambah-tambah dalam pelayanan saudara. Di sini, sidang Antioquia, mereka berdoa, berpuasa lagi untuk kedua kalinya. Lalu kemudian mereka meletakkan tangan mengutus Barnabas dan Saulus. Amin, saudara. Nah, jadi pengutusan mereka padaku dengan peletakan tangan melalui doa dan puasa. Barnabas dan Saulus memulai pelayanannya, yang kemudian mereka itu disebut rasul. Bab Kisah 14 ayat 4 berkata, Kisah 14 ayat 4 berkata, tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Saudaraku, ini terjadi di Iconium, saudaraku, di mana orang Yahudi berbelah menjadi dua karena pemberitaan rasul Paulus dan Barnabas. Di sini dikatakan mereka sudah disebut rasul. Sebelumnya mereka hanya guru. Mereka bertumbuh dengan pesan. Amin, saudara. Nah, saudara, perlukah kita puasa? Saya membacakan kepada saudara dalam Markus, di dalam Markus pasal 2. Ayat 18, saya bacakan beberapa ayat sampai 20 saja. Markus pasal 2 ayat 18. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ada waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa. Sini dikatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu puasa selagi mempelai bersama-sama dengan mereka? Mempelai itu tidak lain daripada Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu tidak lain daripada murid-murid Tuhan Yesus atau anak-anak Tuhan. Selagi bersama-sama dengan Yesus, selagi Yesus di bumi ini, mereka tidak perlu puasa. Tetapi ada saatnya Yesus diangkat ke sorga.
dan menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, maka murid-murid harus berpuasa. Kita juga harus berpuasa. Amin, saudara. Ya, sudah melihat berkat puasa yang luar biasa tadi, saudaraku. Nah, Yesus memberikan contoh dalam puasa ini. Lukas pasal 4, ayat 1 dan 2. Saya membacakan kepada saudara Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Jordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Jadi Yesus berpuasa. Saudaraku, di sini dikatakan dalam ayat 1, Yesus sudah penuh dengan Roh. Mengapa pula dia perlu puasa? Yesus dalam keadaan tubuh manusia. Dia merasa lapar, dia merasa haus, dia merasa capek, dia perlu tidur, dan lain sebagainya. Saudaraku, dia manusia betul-betul, saudaraku. Dan dia dicobai oleh iblis. Tentunya dia bisa jatuh kepada dosa. Kalau tidak bisa jatuh kepada dosa, iblis tidak akan mencoba. Tetapi nyatanya Tuhan semenang dan mengalahkan setan. Firman Tuhan berkata, ia tidak makan apa-apa, dan sudah waktu itu ia lapar. Ia tidak makan apa-apa, yang berarti dia puasa. Dia puasa. Apakah berkat daripada puasa Tuhan Yesus? Dalam ayat 14, Lukas 4 ayat 14. Sesudah Yesus berpuasa, Yesus mulai pelayanannya dengan sangat berkuasa. Dalam ayat 14, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Tadi dikatakan dia hanya penuh dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus beroperasi penuh dalam dia dengan kuasa Roh. Dia kembali ke Galilea dengan kuasa Roh. Saudaraku, boleh jadi dia melayan dengan Roh Kudus, saudaraku, karena Filipus juga pernah diangkat oleh Roh Kudus. Jadi oleh Roh Kudus. Tapi firman Tuhan jelas berkata, dengan kuasa Roh sesudah dia puasa. Kuasa Roh Kudus menjadi begitu aktif setelah puasa. Amin, saudara. Nah, kalau begitu perlukah kita berpuasa, saudaraku? Perlu, sangat perlu kita berpuasa. Paulus banyak berpuasa. Ini saya bacakan hanya beberapa ayat topik firman Tuhan hari ini. Bukan mengenai puasa, satu topik saja mengenai puasa. Ada 3 perkara yang penting kita lihat pada hari ini. 1 mengenai doa dan puasa. Saudaraku, kemudian dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan seterusnya. Saudara, di sini dikatakan padaku Paulus juga lapar dan dahaga. Tetapi Paulus masih membedakan lapar dan dahaga dan berpuasa. Jadi Paulus berpuasa bukan karena tidak ada makanan, saudaraku. Ya, kalau tidak ada makanan dia katakan dia lapar dan dia dahaga, tidak ada minuman. Tetapi juga di samping itu dia berkata, kerap kali aku berpuasa juga, Paulus berkata. Dan kita tahu pelayanan Paulus sangat berkuasa, sangat berkemenangan, disertai Tuhan dengan kuasa dan tanda ajaib yang sangat luar biasa. Bahkan sabut tangan yang pernah dipakai Paulus pun dibawa ke tempat orang sakit, sanggup menyembuhkan orang sakit tersebut. Mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam pelayanan Paulus. Dan Paulus berkata, dia banyak berdoa, dia banyak berpuasa, dia banyak puasa, banyak berdoa. Amin, saudara. Nah, kalau rindu akan kuasa Tuhan, berpuasalah. Rindu urapan Tuhan bertambah-tambah, berpuasalah. Rindu pengertian yang bertambah-tambah, hikmah yang bertambah-tambah, pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, berpuasalah, berpuasalah. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Kemudian kita melihat dalam kisah 13 tadi, petunjuk daripada Roh Kudus atau pimpinan Roh Kudus. Kisah 13 dalam ayat 4 dikatakan, dalam ayat 4, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia dan dari situ berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Saudaraku, di sini dikatakan ketika oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, mereka menerima petunjuk Roh Kudus kemana mereka harus pergi. Alangkah sukacitanya
beroleh pelayanan seperti ini. Amin, saudara. Bolehkah kita memiliki pelayanan seperti ini, saudara? Bisakah kita dituntun oleh Roh Kudus, saudaraku? Bisa, tolong mic-nya kuat sedikit. Bisakah kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku? Bisa. Memang Roh Kudus diberikan padaku untuk memimpin semua anak Tuhan kepada kebenaran. Untuk itu Roh Kudus diberikan. Yohanes 16 dikatakan, Yohanes 16 ayat 13 dikatakan di sini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apabila ia datang, siapakah yang datang? Yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Roh Kudus mau memimpin kita pada seluruh kebenaran. Sepanjang kita mau penuh dengan Roh Kudus dan dengar dengaran kepada Roh Kudus dan bersekutu dengan Roh Kudus. Untuk itulah Roh Kudus diberikan dan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dirinya sendiri, tapi apa yang dengar daripada Bapa itu disampaikannya kepada kamu. Firman Tuhan berkata, saudara. Contohnya, saudara, bukan hanya Saulus punya Roh Kudus, saudaraku. Dalam Kisah 8 ayat 29 dan 39, Filipus saja pun dipimpin Roh Kudus. Kisah 8, ini sudah kita lihat berapa waktu yang lewat mengenai pelayanan Filipus. Ayat 29, Kisah 8 ayat 29. Mula-mula saudaraku, malaikat Tuhan yang berkata kepada Filipus, pergilah, bangunlah ke jalan lurus. Kemudian dia patuh. Amin. Patuh membawa berkat. Amin. Haleluya. Ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Lihat, Roh Kudus memimpin Filipus. Jelas. Saudara. Roh Kudus hidup, Roh Kudus bicara. Buka hati saudara kepada Roh Kudus. Dengarlah saudara Roh Kudus. Amin, saudara. Ya. Di sini dikatakan, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Dan kemudian Filipus patuh, segera ke situ. Haleluya. Haleluya buat perkataan segera. Amin. Ya, berapa kali di sinilah kekalahan anak-anak Tuhan padaku. Kalau Roh Kudus memimpinkan, dia tidak segera. Tapi Filipus segera, tidak membuang-buang waktu. Pada waktu malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, bangunlah, pergi ke jalan lurus. Segera juga dia pergi. Segera. Kalau dia berlambat-lambat, saudara, kereta itu sudah lewat duluan. Saudara, jangan berlambat-lambat, saudara. Nah, kemudian dalam ayat 39 dikatakan, ya tentunya saudaraku ini Filipus patuh dan mendekati dan mendengar. Saudaraku, bahwasanya sida-sida itu membaca kitab dari Nabi Yesaya. Lalu Filipus berkata, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Bagaimana saya mengerti? Tidak ada menerangkan. Saudaraku, Filipus tahu menerangkan firman Tuhan kepadanya. Dan saudaraku, Filipus berhasil, saudaraku, membawa dia kepada keselamatan sekaligus menerima baptisan air. Amin.